Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah para pemuda itu pergi, King Ruo lalu bergerak menuruni tangga sepanjang 500 meter itu dengan tenang. Setelah mendapat pengakuan sebagai murid dan bagian dari klan Shen Guo Shi Seng Huo, aturan ruang dan waktu yang mengikat kekuatan ini tidak lagi bekerja padanya. Sambil menuruni tangga dengan santai, matanya yang tajam mengawasi tempat itu dengan seksama. Tiba-tiba King Ruo melihat 3 sosok ular hijau mata emas yang pernah menyerangnya berada tidak jauh dari tangga emas tersebut. Kebetulan sekali, batinnya lalu mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di dasar tangga. Dengan kekuatan semi-abadi tingkat 6 tahap menengah, King Ruo bergerak mendekati ketiga ular yang sepertinya sedang bersembunyi di tempat itu. Sus, sosoknya muncul di hadapan ketiga ular hijau mata emas tersebut. "Apakah kalian masih mengenalku?" tanya King Ruo mengejutkan ketiga ular tersebut. "Tuan, kami," ucap ular itu terbata. "Apakah kalian masih ingin pergi lagi?" Dengan tatapan tajam. "Tidak berani, Tuan." "Lalu apakah kalian masih ingin hidup dan tinggal di wilayah ini?" "Benar, Tuan. Jika demikian aku tugaskan kalian untuk menjaga di wilayah dalam dan melarang siapapun yang memasuki tempat ini, tapi ingat, jangan mempermainkan nyawa orang lain." "Baik, Tuan, tapi apakah kami boleh membunuh mereka?" "Usir saja. Jika mereka bersikeras maka pilihan terakhir bunuh saja. Dan ini berlaku untuk semua hewan buas yang ada di tempat ini, sampaikan pada mereka." "Baik, Tuan. Kebetulan aku ingin keluar dari gunung, aku juga ingin kalian bergerak mengawasi tempat ini," ucap King Ruo sambil melompat ke atas punggung salah satu ular tersebut dengan santai. "Baik, Tuan." Lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di sepanjang tempat, King Ruo melihat puluhan sosok hewan ilusi yang muncul dari kekuatan cahaya, berjaga di tempatnya masing-masing. Ternyata selama ini Guru Xuanjia dan Guru Chongming mengajarkan orang-orang yang ingin mempelajari tanda suci dengan kemunculan hewan ilusi ini, tapi bagaimanapun juga, belajar tanpa petunjuk benar-benar menguras pikiran dan pemahaman batinnya. Di sepanjang jalan, ketiga ular itu terus bergerak dengan tenang, sambil melepaskan aura kekuatan puncak mereka, membuat orang-orang yang ada di kawasan itu berhamburan pergi menyelamatkan diri. "Lihat bagaimana mereka pergi. Kalian cukup kepung mereka, lalu arahkan ke pintu keluar," ucap King Ruo. Baik, Tuan Muda." Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di tanah lapang dengan 2 pilar batu hitam yang terlihat seperti batu bernyawa yang pernah King Ruo jumpai sebelumnya. "Sudah sampai, Tuan Muda," ucap ular itu dengan hormat. "Baik, kalian kembalilah," ucap King Ruo dengan ramah. "Baik, Tuan Muda." Lalu bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Setelah ketiga ular itu pergi, King Ruo lalu melewati kedua pilar batu hitam itu, lalu lenyap di dalamnya. Sosoknya muncul di dinding gunung, tempatnya memasuki Gunung Ping Xie sebelumnya. "Penguasa," ucap Huyan Lan, menyambut kedatangannya dengan hormat. "Huyan Lan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya King Ruo senang, sambil menatap Huyan Lan dengan penuh selidik. "Seperti yang penguasa lihat," jawabnya dengan bahagia. "Syukurlah, lalu apakah ada masalah?" Huyan Lan menganggukkan kepala, lalu menjelaskan kemunculan orang-orang dari klan Jin yang ingin mengusiknya. "Tapi penguasa tenang saja, karena para tetua klan Jin itu sedikit lebih bijaksana. Tidak seperti tuan muda mereka yang terlihat cerdas tapi bodoh," ucapnya santai, membuat para murid klan Jin yang mendengar perbincangan itu merasa kesal. "Sudahlah, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Aku tidak ingin perjalanan kita terhambat," ucap King Ruo lalu membawa Huyan Lan bergerak meninggalkan tempat itu.
Pada saat mereka sedang bergerak meninggalkan kawasan itu, tiba-tiba beberapa pemuda dari klan Jin itu bergerak menghampirinya. "Kamu," ucap Huyan Lan dengan tatapan tajam. "Tetua, kami hanya ingin bertanya dengan tuan muda Anda," ucap sang pemuda dengan hormat. Huyan Lan ucap King Ruo dengan tenang. "Baik, tuan muda." Lalu bergerak mundur. "Tuan muda, silakan," ucap King Ruo dengan ramah. "Tuan, kami telah kehilangan beberapa saudara kami, apakah tuan melihat jasad mereka?" "Maksud tuan muda?" tanya King Ruo berpura-pura tidak tahu. "Tuan, sebelumnya saudara kami memanggil bantuan dan melaporkan bahwa mereka diserang oleh seorang pemuda dan seorang tetua," ucap pemuda tersebut menatap Huyan Lan dengan tajam. "Kamu," ucap Huyan Lan memelototi pemuda tersebut. King Ruo yang tidak ingin membuat kekacauan di tempat itu meminta Huyan Lan untuk tetap tenang. "Tuan muda, maaf aku tidak tahu. Namun yang pasti, gunung ini sangat luas dan berbahaya, jadi siapapun bisa terbunuh," ucap King Ruo menjelaskan. "Baik tuan, terima kasih," ucap pemuda tersebut sambil menangkupkan tangan dengan hormat. "Baik, kami pergi dulu," ucap King Ruo lalu membawa Huyan Lan meninggalkan tempat itu. "Penguasa, bocah-bocah dari klan Jin ini sangat menjengkelkan," ucap Huyan Lan kesal, berbicara pada King Ruo melalui telepati. "Huyan Lan, tenanglah. Sebisa mungkin kita tidak boleh melakukan pertempuran di tempat ini," ucap King Ruo menenangkan. "Tapi penguasa, mengapa demikian?" "Huyan Lan, pertama kita harus menghormati kediaman orang lain. Karena walaupun terlihat seperti gunung mati, tetapi gunung ini masih berpenghuni. Selain itu, di dasar puncak gunung Pingxie ada artefak suci yang sangat menakutkan sedang memulihkan diri, dan aku tidak ingin mengganggu proses pemulihannya," jawab King Ruo membuat Huyan Lan semakin begitu penasaran. "Jadi penguasa, apakah kamu masih ingat lencana giok hijau polos sebelumnya?" "Ingat penguasa, itu adalah lencana klan Shen Guoshi Seng Huo. Selain menjadi anggota klan, aku juga murid langsung yang abadi guru Seng Huo Xuanjia dan guru Seng Huo Chongming," ucap King Ruo, membuat Huyan Lan hampir terjatuh karena begitu terkejut. "Yang abadi? Benar, apakah ada yang salah dengan hal itu? Aku tidak pernah menyangka jika anggota klan yang tersisa bahkan sudah berada di tingkat abadi. Sangat mengerikan. Aku juga tidak menyangka akan bertemu mereka," ucap King Ruo dengan gembira. "Lalu apakah penguasa berhasil memasuki istana yang berada di atas awan itu?" "Benar, istana segel suci Seng Huo. Itu adalah tempat terlarang bagi mereka yang bukan anggota klan. Tanpa lencana giok hijau tidak ada seorang pun yang dapat memasuki tempat itu," jawab King Ruo menjelaskan, membuat Huyan Lan terkagum-kagum. Perjalanan ke Gunung Pingxie benar-benar perjalanan yang luar biasa. "Penguasa, selamat," menangkupkan tangannya dengan hormat. "Terima kasih," ucap King Ruo dengan santai. Setelah bergerak sejauh 50 km dari gunung tersebut, King Ruo lalu berhenti sejenak untuk memanggil Yingyin dari dunia jiwa, namun belum sempat dirinya mengeluarkan elang perak itu, tiba-tiba beberapa aura yang sangat kuat bergerak mendekati mereka. "Penguasa, mereka lagi," ucap Huyan Lan yang kini sudah tidak bisa menahan diri. "Tetap tenang," ucap King Ruo dengan santai, sambil berdiri menunggu kelompok yang bergerak menghampirinya dengan niat membunuh. Dalam waktu singkat, swus, belasan sosok itu tiba, dan langsung mengepung King Ruo dan Huyan Lan. "Anak muda, apakah benar dia orangnya?" tanya seorang tetua pada seorang pemuda yang menatap King Ruo dengan tajam. "Benar tetua, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana sosok ini membunuh Tuan Muda Jin Gong," ucap pemuda tersebut dengan serius, membuat King Ruo dan Huyan Lan saling berpandangan. "Huyan Lan, sebelumnya aku bahkan tidak merasakan keberadaan pemuda ini. Berbicara melalui telepati, hamba juga penguasa," dengan serius. "Tidak masalah, karena memang wajar, dengan kekuatan kita yang tertekan dan situasi yang tidak kondusif bisa membuat kita lengah," ucap King Ruo dengan tenang. "Kamu,"
Ucap pemuda yang sebelumnya pernah berbicara pada King Ruo dengan kesal, yang dibalas dengan senyum santai King Ruo. Tiba-tiba seorang tetua mengeluarkan sosok Jin Gong dari dalam cincin penyimpanan yang telah dilindungi dengan mantra formasi pelindung tubuh. Apakah kamu yang membunuhnya? Benar, jawab King Ruo dengan santai. Bajingan, ucap seorang pemuda yang sudah hampir tidak dapat menahan diri. Yang bajingan itu adalah para tuan muda kalian. Jika aku tidak membunuhnya, maka akulah yang akan terbunuh. Lalu apakah ada yang salah dengan hal itu, ucap King Ruo, membuat kelompok tersebut semakin murka. Satu persatu mereka melepaskan kekuatannya, menatap King Ruo dengan kebencian dan niat membunuh yang sangat kuat. Kamu, ucap tetua itu menunjuk King Ruo dengan tangan bergetar. Jaga sikap kalian. Jangan merasa sebagai klan terkuat kalian lalu ingin bertindak semena-mena. Ucap Huyan Lan dengan sengit, menatap tetua tersebut dengan tajam. Jangan memprovokasi kami, ucap pemuda lainnya yang sudah tidak sabar menyerang Huyan Lan dan King Ruo. Nah, jaga sikapmu. Anak muda, apakah kamu melihat pertarungan kami dari awal? Tanya Huyan Lan pada pemuda yang ikut bersama kelompok klan Jin tersebut. Tidak tetua, saat itu aku hanya melihat tuan muda Anda membunuh tuan muda Jin Gong, jawab pemuda tersebut dengan jujur. Huyan Lan menganggukkan kepalanya. Itu berarti kamu tidak melihat kejadian yang sebenarnya dengan lengkap. Tuan-tuan, perlu aku tegaskan bahwa tuan muda kalianlah yang mendahului, dan kami hanya membela diri. Sekarang urusannya sudah jelas, dan kalian juga sudah tahu bahwa kami yang melakukannya, maka urusan ini selesai, ucap Huyan Lan dengan santai, membuat ketiga tetua tersebut murka. Sus, ledakan aura semi-abadi tingkat 9 tahap dasar mengedar dari tubuh ketiga tetua tersebut. Membuat pemuda yang menjadi saksi mata itu bergegas pergi. Apa katamu? Selesai. Setelah membunuh tuan muda kami, kamu bilang selesai. Tentu saja. Apakah kalian ingin menuntut balas? Ucap Huyan Lan yang juga sudah tidak dapat menahan diri, sambil melepaskan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, membuat para kultivator yang berada di tingkat 2 hingga tingkat 8 langsung bergerak mundur. Sangat kuat, ucap para pemuda tersebut bergidik ngeri. Tidak heran dia begitu berani, ternyata dia adalah sosok yang sangat kuat, ucap pemuda yang lain menimpali. Saudara, tenanglah. Dia hanya seorang diri, dan pemuda itu pasti kultivator tingkat rendah. Seorang tetua berbicara pada rombongannya, menatap Huyan Lan dengan sedikit gentar. Kalian menganggap diri terlalu tinggi. Apakah dengan status sebagai klan terkuat kalian berani menyinggung pemuda yang ada di hadapanku ini? Karena aku masih menghormati Senjin, maka aku akan memberi kalian kesempatan. Aku akan menghitung sampai 3, jika dalam hitungan ketiga kalian juga tidak mau pergi maka jangan harap masalah ini akan berakhir di tempat ini. Ucap Huyan Lan, dengan tatap tajam, jangan menggertak kami, kamu tidak akan pernah tahu kekuatan kami. Ucap seorang pemuda balik mengancam. Apakah kalian yakin? Tanya Huyan Lan yang sudah tidak sabar ingin membunuh pemuda tersebut. Sebenarnya dua kekuatan yang berbeda tersebut saling menahan diri. Huyan Lan menahan diri karena perintah King Ruo yang memang tidak ingin membuat kekacauan di wilayah besar itu, sehingga akan merusak rencananya. Selain itu dia juga tidak ingin merepotkan klan Sengoshi Xiong Mao dan kedua gurunya Seng Huo Xuanjia dan Sheng Huo Chongming. Sedang orang-orang dari klan Yin menahan diri karena masih belum mengetahui latar belakang sosok yang mereka hadapi. Penguasa, tunggu apa lagi? Huyan Lan, mereka datang dengan persiapan yang matang. Selain itu, aku juga yakin mereka sudah memanggil bantuan. Jika kita membunuh mereka di tempat ini, maka urusannya akan panjang. Aku tidak mau merepotkan kakek guru dan kedua guruku, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Huyan Lan terdiam. Jika demikian, lalu apa yang harus kita lakukan? Panggil petinggi klan mereka, aku ingin berbicara langsung padanya, karena berurusan dengan mereka sama saja kita berurusan dengan prajurit tingkat rendah dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, aku juga punya rencana,
ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, hamba mengerti, ucap Huyan Lan, lalu mengarahkan pandangannya pada para tetua tersebut. Kalian semua hanyalah tetua tingkat rendah. Jika ingin masalah ini selesai, maka panggil ketua Jin Kong, ucap Huyan Lan dengan tegas, membuat para pemuda yang menjaga jarak dengan mereka itu tertawa terbahak-bahak. Jangankan bertemu dengan ketua, bertemu. Para pemuda itu langsung terdiam saat King Ruo tiba-tiba mengeluarkan lencana giok putih dengan lambang bambu ungu langit. Panggil Patriark Jin Kong sekarang juga. Kami akan menunggu, ucap Huyan Lan sambil bergerak membawa King Ruo menuju bukit kecil yang berada 5 km dari tempat itu. Para tetua itu hanya bisa menatap kepergian King Ruo dan Huyan Lan yang terus bergerak menjauh dari mereka dengan mulut ternganga. Tetua, ucap seorang pemuda membuyarkan lamunan para tetua tersebut. Tidak ada pilihan. Kita harus memanggil ketua, ucap tetua tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Tapi ketua tidak akan senang. Dan mereka juga pasti tidak akan senang, ucap tetua tersebut dengan wajah masam. Lalu memecahkan lencana giok merah, lalu menunggu di tempat itu. Hais, mengapa harus berurusan dengan pihak hutan gelap, ucap tetua itu mendesah panjang. Jin Kui dan Jin Gong benar-benar membuat masalah, ucap tetua yang lainnya menimpali. Di atas puncak bukit kecil, 5 km dari tempat para tetua klan Jin itu berada, King Ruo duduk dengan tenang sambil menyesap arak rumput kristal dengan santai. Penguasa, arak ini benar-benar nikmat. Terima kasih. Lain kali aku akan mengajarimu cara meraciknya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa. Dengan wajah gembira, Huyan Lan, apakah masih belum ada kabar dari Mai Xian dan Mai Chao? Belum penguasa, jawab Huyan Lan dengan tenang, sambil mengawasi kelompok dari klan Jin yang bahkan tidak bergeming dari tempatnya. Huyan Lan, seberapa kuat pengaruh kakek guru di kawasan ini? Yang pastinya sebagai klan kuno, Shen Guo Shi Xiong mau tetap dihormati. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Jin Kong, dan ini ada kaitannya dengan klan Yin, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, penguasa, dengan perasaan khawatir. Huyan Lan, ada yang salah dengan wajahmu, bicaralah. Penguasa, ini tidak akan mudah, apalagi kita telah membunuh tuan muda mereka, ucap Huyan Lan dengan serius. Tenanglah, ucap King Ruo dengan santai. Sepanjang waktu, King Ruo dan Huyan Lan duduk di atas bukit kecil itu sambil menikmati minumannya dengan santai. Penguasa, pesan dari saudara Mai Xian dan Mai Chao, ucap Huyan Lan sambil memberikan lencana giok jiwa pada King Ruo. Mereka ada di kota Gulu. Sepertinya belum ada pergerakan yang lebih berarti. Namun seluruh kawasan itu telah tertutup untuk semua orang, bahkan 200 km dari klan, ucap King Ruo pelan. Jika demikian, bagaimana cara penguasa memasuki tempat itu? Tenanglah, semuanya sudah dalam rencanaku, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya dengan tenang. Tidak lama kemudian, pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba langit tempat itu bergetar. Sus, piringan perak bercahaya biru muncul, lalu dengan perlahan menghampiri para tetua dari klan Jin yang berada 5 km dari bukit kecil yang ditempati oleh King Ruo dan Huyan Lan. Penguasa, petinggi klan Jin telah tiba, ucap Huyan Lan, sambil menatap kedatangan piringan perak yang bergerak menghampiri mereka. Baik, jawab King Ruo sambil meminta Huyan Lan untuk tetap tenang. Tidak lama kemudian, piring perak itu tiba di tempat King Ruo. Sus, seorang berwajah muda dengan rambut yang telah memutih, turun dengan piringan perak yang langsung lenyap dalam kehampaan, menghampiri King Ruo dan Huyan Lan dengan tatapan tajam. Tuan muda, aku Jin Kong datang. Memenuhi panggilan Anda. Sambil menangkupkan tangannya dengan sikap mendominasi. Ketua Jin Kong, aku King Ruo. Terima kasih telah datang memenuhi panggilanku. Sambil menangkupkan tangannya dengan sikap yang juga tidak kalah mendominasi. Apa? Ucap para tetua yang berada di belakang Jin Kong tampak terkejut. Belum hilang keterkejutan mereka,
Tiba-tiba cakram langit Ling muncul, dan kali ini membuat Jin Kong tanpa sadar bergerak mundur, dan langsung mengubah pandangannya pada King Ruo. Sus, muncul dua cakram emas kecil lainnya. Latar belakangnya sangat mengerikan. Selain sebagai penguasa muda hutan gelap, pemuda ini juga memiliki dua darah kuno. Jin Kong membatin. Ketua, silakan duduk, ucap King Ruo mempersilakan, sambil duduk pada cakram emas kecil yang mengambang, lalu dengan tenang mengeluarkan sebuah botol arak rumput kristal yang telah diracik dengan buah-buahan abadi dari dalam cincin penyimpanannya. Baik Tuan Muda, terima kasih. Berusaha tetap tenang sambil menempati cakram kecil yang mengambang di hadapannya. Setelah sosok muda dengan rambut memutih itu duduk pada cakram kecil, King Ruo menuangkan minuman pada gelas, lalu memberikan minuman itu padanya. Terima kasih Tuan Muda, sambil meraih minuman itu, namun dengan perasaan ragu. Ketua Jin Kong, sekali lagi terima kasih telah memenuhi panggilanku. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Anda dan ini bukan hanya terkait antar kesalahpahaman dengan murid klan Anda, ucap King Ruo dengan tenang sambil menyesap minumannya dengan santai. Silakan Tuan Muda, sambil menyesap minumannya. Oh, arak apa ini begitu nikmat, batinnya, menatap King Ruo yang begitu menikmati minumannya. Di belakang Jin Kong, para tetua dan pemuda yang ada di belakang Jin Kong tampak gelisah. Khawatir minuman yang diberikan oleh King Ruo adalah racun, bahkan beberapa di antara mereka tampak dengan tangan bergetar menyeka keringat dingin dari keningnya. Tetua, bagaimana jika minuman itu adalah racun? Memang racun tidak akan mempengaruhi ketua, tapi bagaimana jika dia meminta kita juga meminumnya, ucap prajurit itu dengan gelisah. Ketua, bagaimana minumanku? Tanya King Ruo seakan mencoba mencairkan suasana yang sangat tegang itu. Tuan Muda, ini adalah minuman terenak yang pernah ku minum selama hidupku. Ucap Jin Kong dengan jujur. Terima kasih, ucap King Ruo lalu menuangkan minuman itu pada gelas lainnya, lalu memberikannya pada Hu Yanlan, membuat para tetua dan pemuda yang berdiri di belakangnya Jin Kong pucat pasi. Terima kasih penguasa, berbicara melalui telepati, meraih minuman itu dengan perasaan berdebar-debar. Dengan tenang, Hu Yanlan lalu menyesap minuman itu dan seketika membuat wajahnya berubah. Penguasa, ini sangat nikmat, mengapa minuman ini berbeda dengan minuman yang kita nikmati sebelumnya? Karena ini memang adalah minuman terbaik yang aku miliki, kapan-kapan aku akan mengajarimu cara meraciknya, ucap King Ruo santai, sambil mengarahkan pandangannya pada Jin Kong dan rombongannya yang terdiam. Tidak ada lingkaran kekuatan, sama seperti Guru Xuanjia dan Guru Chongming, itu berarti sosok ini sudah menjadi yang abadi. King Ruo membatin. Ketua, mari kita bicarakan masalah yang pertama, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada para tetua dan pemuda yang ada di belakang Jin Kong, yang tiba-tiba menjadi salah tingkah. Silakan Tuan Muda. Ketua, sebelumnya aku dengan sengaja membunuh murid klan Anda, dan itu awalnya murni karena aku membela diri. Adapun alasanku tidak melepaskan mereka, karena selain tidak ingin urusan itu akan menjadi panjang, aku juga membantu Anda mengurangi sampah yang ada di klan Anda. Menjeda kata-katanya lalu menatap para tetua yang ada di belakang Jin Kong, namun para tetua dan Tuan Muda klan Anda bersikeras menuntut balas. Jujur saja aku secara pribadi tidak menolak peperangan, namun aku juga menghormati klan Jin. Ketua, mohon tanggapan Anda. Cara King Ruo menjelaskan tindakannya dengan gamblang dan ancaman yang tersirat membuat Jin Kong dan rombongannya terdiam. Benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Salah kata maka akan menjadi bumerang, Jin Kong membatin, mencoba menyusun kata-katanya. Sebagai yang abadi, Jin Kong tidak ingin menurunkan dominasinya, karena itu akan membuatnya terlihat lemah, namun jika dia bersikeras, sosok yang ada di depannya juga tidak menolak berperang dengannya. Tuan Muda King Ruo, jujur saja ini adalah kerugian, karena kami kehilangan begitu banyak pilar klan, namun aku juga berterima kasih, kepedulian Anda membantu kami menyingkirkan sampah klan, itu sama halnya menyingkirkan kami dari masalah besar. Menangkupkan tangannya dengan hormat.
Terima kasih ketua. Ternyata Anda dapat memahami maksudku. Pilar klan dapat dibangun, namun membangun klan yang hancur karena pilar klan yang membawa kerusakan jauh lebih sulit, ucapnya dengan tegas. Tuan muda, benar. Sambil menyesap minumannya, bocah tengik sampai membuatku gugup. Jin Kong membatin kesal. Ketua, aku rasa masalah pertama telah selesai, apakah benar demikian? Benar tuan muda, aku berharap malah ini juga tidak menjadi masalah di masa yang akan datang. Baik, kali ini adalah masalah yang tidak kalah pentingnya, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya. Silakan tuan muda, ucap Jin Kong dengan perasaan berdebar-debar, bahkan para pemuda dan tetua yang berada di belakangnya. Gejolak klan Yin. Apa tanggapan ketua mengenai hal ini? Maksud tuan muda, apakah ketua tidak memiliki keinginan untuk terlibat? Jin Kong terdiam, menatap King Ruo dengan serius. Mengapa tuan muda menanyakan masalah itu? Apakah tuan muda ingin terlibat? Ketua, Anda tidak menjawab pertanyaanku, ucap King Ruo santai. Tuan muda, ucap Jin Kong tiba-tiba menghentikan kata-katanya, lalu menganggukkan kepalanya. Itu artinya ketua juga punya keinginan untuk terlibat, dan aku pun juga demikian, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Membuat Jin Kong terdiam dan rombongannya terdiam. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. King Ruo terdiam dengan pikirannya yang sedang menunggu tanggapan Jin Kong, sedangkan Jin Kong terdiam dengan pikirannya yang juga sedang mencari cara untuk mengutarakan pendapatnya. Ketua, mohon tanyakan keterlibatan Tuan Muda King Ruo. Apakah sebagai pelindung atau justru sebaliknya, sebagai orang yang akan menghancurkan klan itu, ucap seorang tetua, berbicara pada Jin Kong melalui telepati. Tetua benar, ucap Jin Kong yang akhirnya merasa terbantu. Tuan muda, lalu bagaimana dengan keterlibatan Anda? Ketua, aku berhutang janji pada pelayan Yin Sa, Yin Wu dan Yin Huo, jawab King Ruo dengan tenang. Itu berarti keterlibatan Tuan Muda akan membantu klan tersebut. Benar, tapi tidak secara keseluruhan, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah selain untuk membantu, Tuan Muda juga akan menghancurkan klan itu? Benar, jawab King Ruo. Jika demikian, apa rencana Tuan Muda? Aku hanya ingin menanyakan kesanggupan. Ketua, apakah benar-benar ingin terlibat atau tidak? Jika ingin terlibat, mari kita bekerja sama, tetapi jika tidak, maka jangan sekali-kali mendatangi kawasan itu, ucap King Ruo dengan tajam. Kata-kata King Ruo sekali lagi membuat tempat itu menjadi hening. Silakan ketua diskusikan dengan para tetua klan. Aku akan menunggu, ucap King Ruo sambil menuangkan minuman pada gelasnya, lalu menyesap minuman itu dengan santai. Baik Tuan Muda, ucap Jin Kong lalu mulai berdiskusi pada rombongannya melalui telepati. Para tetua, aku tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Menatap para tetua tersebut dengan serius. Ketua, pemuda ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Aku khawatir di kemudian hari ini akan menjadi bumerang bagi kita. Namun kehadirannya adalah angin segar yang dapat membantu kita untuk membalas hutang darah sebelumnya, ucap tetua lainnya berpendapat. Tapi ketua, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang telah membunuh para murid klan kita, ucap tetua lain menimpali. Benar-benar pilihan yang sulit, bekerja sama dengannya membuatku merasa ngeri, namun jika kita menolak terlibat, dominasi kita di daerah Yin akan hilang. Karena setelah dia menguasai tempat itu, kita tidak akan pernah lagi memiliki ruang untuk menginjakkan kaki di wilayah yang kaya dengan sumber daya tersebut, ucap Jin Kong dengan serius. Di hadapan kelompok yang sedang berdiskusi tersebut, King Ruo dan Hu Yanlan juga berbincang-bincang santai. Penguasa, aku yakin mereka tidak akan menolak, ucap Hu Yanlan berbicara melalui telepati. Menatap King Ruo dengan kagum yang tidak menyangka King Ruo akan menggunakan kekuatan klan tersebut. Tidak heran dari awal langsung menunjukkan identitasnya sebagai pemilik dua darah kuno dan penguasa hutan gelap. Intimidasi kekuatannya benar-benar mempengaruhi Jin Kong dan rombongannya. Hu Yanlan membatin menatap King Ruo dengan takjub. Aku rasa juga demikian.
Jika mereka menolak kerjasama ini, maka mereka akan kehilangan cengkramannya, ucap King Ruo dengan santai. Namun penguasa, apa yang membuat mereka masih ragu dan belum terlibat pada kekacauan ini? Aku akan menanyakan hal ini secara langsung pada mereka, tapi tunggu hingga mereka selesai berdiskusi. Baik penguasa, di hadapan King Ruo dan Huyan Lan, Jin Kong dan rombongannya akhirnya mengambil keputusan. Tuan Muda King Ruo, kami setuju, ucapnya pelan. Baik penguasa, terima kasih. Aku King Ruo akan mengingat perjanjian ini. Aku ingin kerjasama ini berjalan dengan adil, tidak ada yang akan dirugikan dan diuntungkan secara sepihak. Segala peluh yang dikeluarkan dan darah yang dikorbankan harus dibayar dengan pantas, ucapnya dengan serius. Baik, Tuan Muda, kami juga berharap demikian, ucap Jin Kong dengan hormat. Baik, sebelum membahas rencana, aku ingin menanyakan alasan, mengapa ketua masih belum berani bergerak? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan Muda, sebagai klan kuno, Shen Yin pernah mendominasi seluruh kawasan gerbang es hitam ini. Dan kami curiga huru-hara yang mereka lakukan, merupakan tindakan yang disengaja untuk membiarkan musuh memancing di air yang keruh, jawab Jin Kong menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ketua, aku mendapatkan informasi dari sumber yang valid bahwa huru-hara ini murni karena masalah internal klan yang benar-benar kacau. Namun mengenai keberadaan yang abadi, apakah ketua tahu mengenai hal itu? Jin Kong terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Mengenai hal itu, kami juga benar-benar tidak tahu. Tuan Muda, mengenai sosok yang abadi, apa rencana Anda? King Ruo menganggukkan kepalanya. Masalah itu serahkan padaku, karena kebetulan sekali aku akan pergi ke klan Yin. Jawab King Ruo dengan tenang. Tuan Muda, mata-mata kami telah melaporkan bahwa pihak klan telah menutup kawasan itu. Ketua, aku juga sudah mengirim orang-orangku, dan mereka juga melaporkan hal yang sama, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Jin Kong dan rombongannya terdiam. Ketua, ternyata Tuan Muda King Ruo dari awal telah mengawasi klan Yin. Ternyata kita kalah langkah, ucap seorang tetua berbicara pada Jin Kong. Benar, ucap Jin Kong merasa malu. Tuan Muda King Ruo, lalu apa rencana kita selanjutnya? Persiapkan pasukan. Setelah aku selesai melakukan penyelidikan, aku akan mengirim informasi serta menjelaskan strategi selanjutnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan Muda, ucap Jin Kong dengan hormat. Baik, karena aku akan melanjutkan perjalanan. Silakan ketua dan rombongan kembali ke klan, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan pada Jin Kong. Tuan Muda, ini tanda pertemanan. Mohon diterima, ucapnya memaksa. Baik Tuan Muda, terima kasih. Ketua, para tetua, aku pergi dulu, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah Jin Kong berdiri dari tempatnya, King Ruo lalu menarik keberadaan cakram emas langit Ling ke dalam kehampaan. Sus, pedang Sue Luo dengan balutan petir hitam keemasan yang menyambar-nyambar, muncul di tempat itu, yang secara perlahan memperlebar bilahnya, membuat Jin Kong dan rombongannya hanya bisa terdiam. Ketua, kami pergi dulu, ucap King Ruo sekali lagi, sambil membawa Huyan Lan menaiki bilah pedang tersebut. Baik Tuan Muda, segera kabari kami, ucap Jin Kong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, ucap King Ruo, lalu bergerak, meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus, pedang tersebut tiba-tiba melesat seperti kilatan cahaya, lenyap dari pandangan Jin Kong dan rombongannya. Ketua, dia benar-benar memiliki dua darah dewa kuno, ucap para pemuda tersebut dengan serius. Apakah kalian pikir ada orang lain yang berani menggunakan nama klan kuno itu dengan sembarangan? Shen Guo Shiking tidak pernah mentolerir hal itu. Dengan nada kesal, baik ketua, jawab para pemuda itu dengan ketakutan. Statusnya sebagai tuan muda hutan gelap, sudah membuat kita harus berhati-hati padanya. Alasanku mengingatkan kalian untuk bertindak hati-hati adalah untuk menghindari masalah seperti ini, ucapnya dengan tegas. Baik ketua, baiklah, mari kita kembali.
sambil mengibaskan tangannya. Sus! Piringan perak raksasa yang melepaskan cahaya biru muncul dari kehampaan, lalu satu persatu menaiki piringan cakram perak tersebut. Setelah semua orang berada di atas piringan perak tersebut, tiba-tiba cahaya biru muncul berbentuk kubah kecil dan melindungi mereka yang ada di atasnya, lalu bergerak dengan perlahan. Sus! Melesat seperti kilatan cahaya dan menghilang dari tempat itu. Di tempat lain, sus! Kilatan cahaya hitam keemasan terus melesat membelah awan, bergerak meninggalkan kawasan Gunung Pingxie. Penguasa, ucap Huyanlan dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah ini tidak terlalu menarik perhatian? Tenanglah, ucap King Ruo lalu memperlambat pergerakannya. Sosok elang perak muncul di tempat itu. Penguasa, ucap Ying Yin dengan hormat, ayo pergi ke klan Yin, ucap King Ruo dengan tenang. Sambil menyimpan pedang Sue Luo, lalu membawa Huyanlan bergerak ke atas punggung elang perak tersebut. Baik penguasa. Setelah memastikan King Ruo dan Huyanlan benar-benar sudah berada di atas punggungnya, Ying Yin lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya melesat dengan cepat di atas langit yang gelap dengan hawa dingin yang sangat luar biasa. Ying Yin terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Penguasa, masih ada 5 hari perjalanan lagi, ucap Ying Yin sambil terus bergerak dengan tenang. Baiklah, jawab King Ruo sambil berbincang-bincang santai dengan Huyanlan yang tampak begitu waspada. Sosok King Yongjun muncul di tempat itu. Ayah, apakah kita sudah berada di luar Gunung Pingxie? Menatap awan gelap itu dengan heran. Benar, saat ini kita sedang bergerak menuju Gunung Langit Yin, jawab King Ruo. Ayah, apakah kawasan gerbang es hitam memang seperti ini? Benar, jawab King Ruo yang ingin King Yongjun mengetahui sisi lain dari daratan ilahi, sambil menjelaskan perbedaan kawasan itu dengan kawasan tengah yang penuh dengan aura emas dan pemandangan yang begitu luar biasa. Kawasan ini benar-benar ekstrim. Ayah, aku heran mengapa masih ada orang yang tinggal di tempat ini, ucapnya sambil mengitari pandangannya. Jun-er, tempat ini memang tidak cocok bagi mereka yang menyukai keindahan dan kenyamanan, tetapi merupakan kawasan yang sangat ideal bagi mereka yang ingin menguji diri dan membangun kekuatan. Selain itu, mencari tempat tinggal yang baru bukanlah hal yang mudah, karena di setiap wilayah pasti telah memiliki tuan. Aku mengerti ayah. Mengenai tempat tinggal, bukankah kita dapat melakukannya dengan cara yang elegan tanpa harus dengan peperangan? Jun-er, tidak semudah itu. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal, tidak sekedar tempat untuk membangun kediaman begitu saja. Ada hal penting yang harus kita perhatikan, mulai dari keamanan, kenyamanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah tersebut. Ayah benar, ucapnya pelan dengan tatapan menerawang. Jika demikian, apa yang kamu pahami? Tanya King Ruo dengan lembut. Setiap tempat yang telah dikuasai, pasti memiliki sumber daya. Menyerahkan wilayah yang dikuasai, sama halnya dengan menyerahkan sumber daya yang dimiliki, ucapnya pelan. Karena kehilangan sumber daya akan mempengaruhi klan dalam meningkatkan kekuatan, ucap King Ruo sambil mengusap ubun kepalanya dengan lembut. Di sisi mereka, Huyanlan hanya bisa terdiam, menyimak perbincangan King Ruo dengan putranya tersebut dengan kagum. Tanpa terasa malam pun tiba, membuat kawasan yang gelap dan dingin itu semakin menjadi gelap gulita. Jun-er, kembali dan beristirahatlah, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik ayah, Paman Huyanlan, aku pergi dulu, ucapnya dengan hormat, lalu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah King Yongjun kembali ke dalam dunia jiwa, tempat itu menjadi hening dengan rasa dingin yang semakin menusuk. Membuat King Ruo segera mengedarkan hawa panas dari tubuhnya. Huyanlan, sepertinya ini cocok untuk menghangatkan tubuh, ucap King Ruo sambil mengeluarkan beberapa guci berisi arak rumput kristal yang dia racik dengan buah-buahan abadi. Terima kasih penguasa. King Ruo yang awalnya ingin beristirahat mengurungkan niatnya, lalu berbincang-bincang santai. Tanpa terasa, 3 hari berlalu.
Saat hari menjelang sore, King Ruo meminta Ying Yin berhenti untuk beristirahat. Ying Yin, kita akan melanjutkan perjalanan esok pagi, ucapnya dengan ramah. Tapi penguasa, kita akan melanjutkan perjalanan esok pagi, ucapnya sekali lagi. Baik penguasa, lalu bergerak mencari tempat untuk beristirahat. Swus, sosoknya lalu bergerak menuju tebing gunung hitam raksasa. Di sana, ucap King Ruo menunjuk tebing gunung yang ditumbuhi pohon hitam raksasa meranggas. Baik penguasa, tidak lama kemudian, Ying Yin lalu tiba di tebing tersebut dan berhenti di bawah pohon hitam itu. Kalian berdua, kembali ke dalam dunia jiwa, ucapnya sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Tapi penguasa, ucap Huyan Lan dan Ying Yin bersamaan. Tenanglah, ada Mai Gui dan Mao Bing yang akan menemaniku, ucap King Ruo yang mengerti kekhawatiran mereka. Baik penguasa. Setelah Huyan Lan dan Ying Yin kembali ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba sosok Mao Bing dan Mai Gui muncul di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Apakah kalian tahu tempat ini? Tanya King Ruo sambil memeriksa tempat itu. Gunung hitam batu besar penguasa, jawab Mai Gui. Apakah tempat ini aman? Sepertinya demikian penguasa, jawab Mai Gui sekali lagi. Sedangkan Mao Bing mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Kita akan beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menghamparkan tikar di bawah pohon raksasa itu, lalu duduk dengan tenang. Baik penguasa, jawab Mai Gui dan Mao Bing bersamaan mengambil sikap siaga. Duduklah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya, lalu berbincang-bincang santai. Penguasa, ucap Mai Gui dan Mao Bing bersamaan, tiba-tiba merasakan kehadiran puluhan aura bergerak mendekati tempat itu. Tenanglah, ucap King Ruo yang terlihat begitu santai. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, 25 sosok pendekar semi-abadi tingkat 5 tahap puncak yang dipimpin oleh 2 sosok pendekar semi-abadi tingkat 7 tahap menengah, tiba di tempat itu. Penguasa, orang-orang dari klan Si, ucap Mao Bing berbicara pada King Ruo melalui telepati. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya pemimpin kelompok dengan tatapan tajam. Tuan-tuan, kami hanya singgah untuk beristirahat, jawab Mai Gui dengan ramah. Ini kawasan terlarang, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucapnya dengan tegas. Tapi tuan, kalian pasti penyusup, ucap pemimpin kelompok memotong pembicaraan Mai Gui. Penyusup, apakah gunung batu hitam besar ini wilayah kalian? Tanya Mai Gui dengan wajah kesal. Jangan tidak tahu diri kalian. Klan Sa yang merupakan pemilik wilayah ini sekarang sudah berada di bawah kekuasaan kami, jadi kami berhak mengusir kalian dari tempat ini. Dengan kemarahan menyala, Klan Si, berhati-hatilah. Kalian sudah memancing di air yang keruh, ucap Mao Bing sambil tersenyum santai, membuat pasukan kecil itu semakin murka. King Ruo yang berdiri santai di belakang Mao Bing dan Mai Gui, menyimak perdebatan itu tanpa bergeming sedikitpun. Tidak buruk batinnya, di hadapan King Ruo dan rombongan. Pasukan pengawas dari klan Si itu masih terdiam, namun dari wajah mereka, bermunculan urat saraf berwarna biru, yang menandakan mereka begitu marah. Kalian selain lancang, ternyata benar-benar menjengkelkan. Bersiap menyerang. Jangan merasa hebat, kalian bukanlah lawan kami, ucap Mao Bing dengan tatapan dingin. Saudara, mereka tidak takut pada kita. Bahkan berani mengancam. Benar, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain, kita harus membunuhnya. Tapi saudara, apalagi? Apakah kita akan membunuh sembarangan orang? Lalu bagaimana jika dia berasal dari klan kuno? Untuk itu, kita akan memaksa mereka berbicara. Tapi aku sudah tidak sabar ingin meremukan wajah tua yang sombong itu. Menatap King Ruo dan rombongannya dengan tajam. Belum sempat pemimpin kelompok bergerak, tiba-tiba Mai Gui mendahuluinya. Apakah kalian ingin memaksa kami berbicara? Sebaiknya tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ucapnya dengan santai. Kalian
Ini masih wilayah klan Yin, jadi jangan merasa memiliki sesuatu yang belum sah sebagai milik kalian, ucap Mao Bing dengan tatapan tajam. Sebelumnya kami memang ingin memaksa kalian untuk berbicara, tetapi kalian benar-benar mencari mati. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan murka. Yang mencari mati itu, kalian. Ucap Mao Bing sambil menampar salah satu prajurit yang berada di depan pemimpin pasukan tersebut, dan meremukkan kepalanya, membuat pasukan itu begitu terkejut. Sus, sus. Pasukan kecil itu langsung membuat formasi serangan, namun belum sempat pasukan tersebut melepaskan serangan, kini Mai Gui yang membuat ulah dengan menampar pemimpin kelompok tersebut. Plak, plak. Suara tamparan keras bergema, dengan sosok pemimpin pasukan yang tiba-tiba terjatuh dengan wajah lembam membiru, membuat pasukan yang akan menyerang itu langsung menjaga jarak. Penguasa, ucap Mai Gui, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Sebenarnya, membunuh mereka tidak ada gunanya bagi kita, namun kita juga tidak bisa melepaskannya, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah kita tidak memanfaatkan mereka? Tanya Mai Gui. Tidak perlu, jawab King Ruo. Baik penguasa, kami mengerti, ucap Mai Gui, lalu bersama Mao Bing melepaskan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak. Pilih nyawa atau kultivasi. Lakukan sekarang juga, ucap Mao Bing dengan sikap yang mendominasi, membuat pasukan kecil yang sebelumnya menampakkan wajah beringas, kini begitu ketakutan. Komandan, berbicara melalui telepati dengan terbata. Pilihan ini begitu sulit, tanpa kekuatan, kita tidak akan mampu bertahan di tempat ini, ucap sang komandan, sambil mengarahkan pandangannya pada tebing gunung yang hampir mencapai awan itu. Tuan, apakah ini, duar, pukulan keras Mai Gui menghancurkan seorang prajurit yang berada di hadapannya. Lakukan sekarang juga, ucap Mao Bing dengan tatapan dingin. Merasa diri seperti semut di hadapan singa, dengan pasrah prajurit itu lalu ingin menghancurkan kultivasinya. Tunggu. Kehilangan kultivasi sama halnya dengan bunuh diri, dan ini bahkan lebih mengenaskan, karena kita akan mati secara perlahan. Sang komandan berbicara. Komandan, lalu apa yang harus kita lakukan? Segel tempat ini, teknik penghancuran diri, ucapnya dengan serius. Aku tahu niat busuk kalian. Pasti kalian ingin menggunakan cara kotor itu kan? Kata-kata Mai Gui membuat pasukan itu sekali lagi terdiam. Lakukan saja, ucapnya dengan santai. Dan benar saja, pasukan itu langsung mengedarkan seluruh kekuatannya, dengan sebagian dari mereka menyegel tempat itu. Pada saat teknik tersebut mencapai puncaknya, King Ruo tiba-tiba melepaskan cakram langit Ling, menyegel tempat itu. Mao Bing, Mai Gui, keluarlah, ucap King Ruo keluar dari dalam kubah segel tersebut. Oh tidak, ucap pemimpin pasukan itu panik saat melihat King Ruo dan rombongannya, tiba-tiba lenyap dari tempat itu. Komandan, dia dari klan kuno itu. Sambil berusaha menghentikan kekuatannya yang sedang bergulir menuju kehancuran. Oh tidak, ucap kedua komandan pasukan itu pasrah tak berdaya. Tidak lama kemudian, duar. Satu persatu tubuh mereka melepaskan cahaya dan meledak di dalam kubah segel yang mereka buat sendiri dengan sangat ekstrim, hingga mengguncang kawasan gunung hitam batu besar. Di tempat lain, di atas puncak gunung, King Ruo, Mai Gui dan Mao Bing mengawasi tebing tersebut dengan tenang, memastikan bahwa semua sosok tersebut tidak ada yang meninggalkan tempat itu dengan selamat. Penguasa, ucap Mai Gui dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Mengapa kita tidak menangkap mereka? Itu terlalu berisiko, karena mereka pasti akan mencari pasukannya yang hilang. Tapi penguasa, bukankah mereka juga akan mencari orang-orang yang membunuh pasukannya? Aku rasa tidak. Ini akan menjadi peringatan, karena pasukan mereka tewas di daerahnya sendiri. Hal ini akan membuat mereka berpikir bahwa wilayah mereka ini masih belum aman, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa benar, mereka akan berpikir, jangankan untuk mencari pembunuh tersebut, melindungi wilayah sendiri saja mereka gagal. Dan yang pasti, ini akan menimbulkan kecurigaan antar sesama mereka, ucap King Ruo,
membuat Mao Bing dan Mai Gui memahami maksud dari tindakan tersebut. Itu berarti penguasa ingin membuat kekacauan di dalam pasukan klan Xi. Benar, dengan demikian fokus mereka untuk terlibat dalam kekacauan klan Yin tidak akan mengganggu rencana kita. Penguasa, apakah kita sudah bisa pergi? Tanya Mai Gui. Sepertinya demikian, tetapi kita harus memeriksa tempat itu dulu, ucapnya sambil bergerak menuju tebing gunung. Setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit dari klan Xi yang selamat, King Ruo lalu membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak ke arah timur untuk mencari tempat istirahat lainnya. 3 menit kemudian, 2 sosok semi-abadi tingkat 9 tahap dasar tiba di tebing gunung, dan langsung memeriksa tempat itu. Saudara, selain jejak aura prajurit kita, aku tidak merasakan ada jejak aura lainnya. Mengedarkan pandangannya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Aku juga merasakan hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat mereka sampai melakukan teknik terlarang ini? Apakah ada musuh di dalam pasukan? Sambil bergerak memeriksa seluruh kawasan. Saudara, aku tidak menemukan apapun di tempat ini. Sepertinya kita harus membicarakan masalah ini dengan ketua. Dengan wajah serius. Saudara benar. Baik, mari kita pergi. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan terus bergerak menjauh dari kawasan Gunung Hitam Batu Besar. Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya berhenti di tepi danau es raksasa. Penguasa, danau es hitam, ucap Mai Gui menjelaskan. Apakah tempat ini berbahaya? Tanya King Ruo. Sepertinya demikian. Rumor mengatakan ada hewan es yang sangat luar biasa ada di tempat ini, bahkan mampu menelan sosok yang abadi, jawab Mao Bing. Jika demikian, kita akan beristirahat di tempat ini saja, ucap King Ruo sambil menunjuk hamparan bebatuan yang ada di tepi danau tersebut. Baik penguasa. Sambil bergerak mengikuti King Ruo, di tempat yang sedikit lapang, Mao Bing lalu mengeluarkan tenda dan peralatan lainnya, dan memasangnya di tempat itu. Sedangkan Mai Gui menyegel tempat itu. Sus, kubah emas muncul, lalu menyelimuti tempat itu. Silakan penguasa, ucap Mai Gui, sambil mempersilakan King Ruo memasuki tenda yang telah siap dengan meja, kursi dan tempat tidur. Terima kasih, ucap King Ruo memasuki tempat itu dengan tenang. Penguasa silakan beristirahat, kami akan berjaga, ucap Mai Gui, sambil duduk di depan tenda. Kalian dapat berjaga di dalam. Masuklah, ucap King Ruo. Baik penguasa, sambil memasuki tenda, lalu menempati kursi yang tersedia. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali sosok yang ada di dalam danau. Lagi pula kita juga tidak mengganggunya, ucap King Ruo sambil mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya dan memberikan pada Mai Gui dan Mao Bing. Aku akan beristirahat, ucapnya sekali lagi. Baik penguasa, ucap Mai Gui dan Mao Bing dengan hormat. Di hadapan mereka, King Ruo lalu membuat sikap duduk dan mulai berkultivasi dengan tenang, sedangkan Mai Gui dan Mao Bing menikmati minumannya, sambil berbincang-bincang melalui telepati dengan santai. Di tepi danau es hitam, King Ruo dan rombongannya dapat melewati malam di tempat itu dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo mengakhiri berkultivasinya, menatap Mai Gui dan Mao Bing yang berada di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun. Penguasa, menyapa King Ruo dengan hormat. Aku akan melanjutkan perjalanan. Kalian berdua kembalilah. Sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Tapi penguasa, bergerak dengan jumlah banyak orang, itu akan menarik perhatian. Lagi pula bukankah aku dapat langsung memanggil kalian? Mai Gui dan Mao Bing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik penguasa, lalu memasuki pusaran angin biru keemasan yang muncul di hadapan mereka. Setelah Mai Gui dan Mao Bing kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo tidak langsung meninggalkan tempat itu, tetapi menikmati minumannya dengan tenang, sambil menunggu hari benar-benar terang. Tempat ini sangat tenang dan aman. Itu berarti sosok yang dirumorkan di dalam danau es hitam itu benar-benar ada.
batinnya, sambil menyesap minumannya dengan tenang. Pada saat hari telah benar-benar siang, King Ruo lalu mengemas tenda tersebut dan bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu. Pada saat King Ruo bergerak pergi, 5 sosok yang merupakan murid klan Xia yang sedang mengawasi kawasan danau es hitam, tiba di tempat itu, menatap kepergian King Ruo dengan tajam. Semi abadi tingkat 6 tahap menengah. Sangat berani, menatap kepergian King Ruo dengan penasaran. Saudara benar, dia bahkan berani berkeliaran seorang diri di tempat ini. Apakah dia mata-mata? Itu tidak mungkin, namun aku yakin dia pasti orang luar yang tidak tahu kawasan ini. Sambil bergerak mengejar King Ruo. Saudara, apakah kita akan menangkapnya? Tentu saja, tugas kita adalah untuk mengawasi, memeriksa dan memastikan keamanan wilayah ini. Sambil terus bergerak, baik, di tempat lain. King Ruo yang terus bergerak meninggalkan kawasan danau es hitam dengan tenang, tiba-tiba merasakan kehadiran 5 aura semi-abadi tingkat 7 tahap menengah bergerak mengikutinya. Karena tidak ingin terus-menerus diikuti, King Ruo lalu berhenti, menunggu kelima sosok yang mengikutinya tersebut dengan tenang. Saudara, aku tahu kalian mengikutiku. Jika ada yang perlu dibicarakan, mari kita bicarakan dengan baik, ucapnya dengan hormat. Kelima murid klan Xia yang tidak menyangkal keberadaan mereka diketahui oleh King Ruo, tampak begitu terkejut. Saudara, saling berpandangan. Sebaiknya kita temui saja, ucap pemimpin kelompok, lalu bergerak menghampiri King Ruo. Sus, sosok mereka muncul di hadapan King Ruo. Saudara, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan ramah dan hormat. Saudara, kami murid klan Xia, dan sedang mengawasi tempat ini, ucap pemimpin kelompok memperkenalkan diri dengan hormat. Klan Xia, kebetulan sekali, King Ruo membatin. Saudara, aku Yin Ruo, sebelumnya aku beristirahat di tepi danau es hitam, dan sekarang akan kembali ke klan, ucapnya sambil memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya dengan ramah. Tuan, identitas ucap pemimpin kelompok itu ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan lencana klan milik Yin Gan, Tuan Muda, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Ucap pemimpin kelompok dengan serius. Saudara, apakah ada yang salah? Bukankah klan Xia masih menjadi bagian dari klan Yin? Tanya King Ruo berpura-pura. Tuan Muda, ketua klan Si Tong telah menempatkan pasukan elitnya di kawasan ini, berbicara melalui telepati. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka telah menguasai tempat ini? Dengan wajah serius, Tuan Muda, kekisruhan internal klan yang semakin memanas dan situasi ini dimanfaatkan oleh klan Si untuk menancapkan taringnya, bahkan pada setiap wilayah yang berada di bawah naungan klan Yin, dengan tujuan mengakuisisi wilayah tersebut sebelum diambil oleh klan Jin. Lalu apa tanggapan ketua mengenai hal ini? Untuk menghindari pertumpahan darah, Ketua Xia mau dengan terpaksa bekerja sama dengan mereka, namun dalam hati kami, Shen Guoxi Yin tetaplah tuan kami, Tuan Muda, pemimpin kelompok tersebut menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Prajurit, terima kasih. Jika demikian aku harus segera kembali ke klan. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik Tuan Muda, berhati-hatilah, ucap prajurit tersebut dengan hormat, menatap kepergian King Ruo dengan penuh harap. Sus, sosoknya bergerak meninggalkan para murid klan Xia tersebut. Semoga klan besar dapat keluar dari kekacauan ini. Membatin pelan, lalu membawa rombongannya bergerak mengawasi kawasan tersebut. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak, meninggalkan kawasan danau es hitam. 25 km kemudian, King Ruo lalu bergerak dengan perlahan. Sosok elang perak keluar dari dalam dunia jiwa. Yin, terus bergerak, ucap King Ruo sambil duduk di atas punggung elang perak tersebut. Baik penguasa, bergerak dengan perlahan. Di tempat lain, 2 hari kemudian menjelang malam. Kota Gulu, kota kecil yang berada 100 km dari wilayah terlarang Gunung Langit Yin. Mai Xian dan Mai Chao yang berada di sebuah kedai sederhana di kota itu,
menikmati minumannya berbincang-bincang santai, sambil mendengar percakapan para tamu yang ada di tempat itu. Saudara, sepertinya ini adalah akhir dari era kekuasaan Sen Guoxiyin, ucap seorang pemuda sambil menyesap minumannya. Saudara, klan kuno tetaplah klan kuno. Kita tidak pernah tahu rahasia mereka dengan jelas, karena selama ini kita hanya mendengar isu. Lagi pula siapa yang sudah pernah datang ke klan itu lalu bisa keluar. Saudara benar, bisa saja ini adalah ide mereka. Maksud saudara, membiarkan musuh memancing di air yang keruh, ucap pemuda tersebut dengan serius, membuat perbincangan itu semakin hangat. Di sudut ruangan, Mai Xian dan Mai Chao dengan tenang menyesap minumannya sambil menyimak percakapan tersebut. Saudara, ini sudah 5 hari sejak saudara Huyan Lan melaporkan bahwa mereka telah bergerak meninggalkan Gunung Pingxie, ucap Mai Xian. Tenanglah, jika terjadi sesuatu, penguasa dan saudara yang lain pasti menghubungi kita, ucap Mai Chao. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari pusat kota, menggetarkan tempat itu. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya dengan heran, sambil berhamburan keluar dari kedai tersebut. Sus. Puluhan para kultivator bergerak menjauh dari pusat kota, tiba di kedai tersebut. Saudara, ada apa? Tanya Mai Xian dengan penasaran. Sen Guoxiyin menyerang kota, jawab pemuda tersebut lalu bergerak pergi. Saudara tunggu, mengapa mereka menyerang kota? Bukankah kota Gulu berada di bawah kekuasaan mereka? Saudara, kami tidak tahu. Namun yang pasti segera tinggalkan tempat ini, atau kita juga akan terkubur di dalamnya, jawab pemuda tersebut lalu bergerak pergi tanpa menggubris Mai Xian dan Mai Chao. Saudara, mereka telah bergerak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mai Chao. Kita telah berjanji pada penguasa akan bertemu di kota ini, kita akan menunggu, jawab Mai Xian sambil mencari tempat perlindungan. Baik, ucap Mai Chao, bergerak menjauh dari pusat kota. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.